Sebuah warung nasi rames di Pekalongan mendadak ramai dan kaya. Tapi di balik aroma sedap masakannya tersimpan rahasia kelam. Perjanjian di pantai Selamaran. Dari nasi yang tak pernah basi hingga pelanggan yang tak pernah pulang. Semua mengarah pada satu kutukan berdarah. Di Jagat Demit, janji setan tak pernah gratis. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Malam di Pekalongan selalu punya aroma yang khas. Campuran antara angin laut utara dan wangi nasi yang baru matang. Dari warung-warung kecil di pinggir jalan, di antara ratusan warung yang berjejer, ada satu yang tak pernah sepi. Warung nasi rames Bu Solehah. Warung itu berdiri di pinggir jalan raya ke arah Batang, tepat di bawah pohon asam tua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Siang hari tempat itu tampak biasa saja. Sekadar warung sederhana dengan meja kayu panjang dan banner besar bertuliskan Nasi Rams Bu Solehah, murah, enak, halal. Tapi malam hari, suasananya berbeda. Lampu-lampu neon berkedip samar, dan dari dapurnya keluar wangi bumbu yang menggoda siapapun yang lewat. Orang bilang siapapun yang mencicipi masakan Bu Solehah pasti akan datang lagi. Setiap hari dari subuh sampai hampir tengah malam warung itu selalu ramai. Sopir truk, pegawai kantoran, mahasiswa, bahkan orang-orang dari luar kota datang hanya untuk makan di sana. Yang aneh, tak pernah ada cerita warung itu kehabisan lauk, padahal mereka masak dalam jumlah yang seolah tak terbatas. Ayam gorengnya renyah, sambalnya pas, dan sayurnya selalu segar seakan baru diambil dari kebun. Di antara hiruk-pikuk itu, Bu Solehah berdiri di balik meja dengan senyum yang selalu sama. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, dan matanya teduh tapi dalam seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Di sampingnya anak perempuannya Sari, membantu melayani pelanggan. Sari masih muda, sekitar 20 tahun. Wajahnya mirip ibunya tapi tampak lebih cemas, seolah menyimpan pertanyaan yang tak pernah terucap. Bu, nasi satu. Lauknya tempe sama rendang ya, kata seorang pelanggan malam itu. Iya sebentar mas, panas-panas nih. Baru matang, jawab Bu Solehah sambil tersenyum. Tangannya lincah mengambil nasi dari magicom besar yang mengepulkan uap harum. Tak ada yang tahu kalau senyum Bu Solehah malam itu menyembunyikan sesuatu. Sejak beberapa bulan terakhir hidupnya berubah drastis. Dulu ia hanya pedagang kecil yang menumpang di emperan toko. Suaminya Pak Soleh hanyalah tukang becak yang penghasilannya pas-pasan. Tapi entah kenapa sejak awal tahun, warungnya mendadak ramai luar biasa. Dari satu meja, kini jadi 5. Dari dapur kecil kini punya bangunan sendiri. Duning orang mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani menuduh. Di Pekalongan terlalu banyak cerita aneh yang lebih baik tidak diungkit. Yang paling sering jadi buah bibir adalah satu hal kecil tapi mengganggu. Nasi rames Bu Solehah tak pernah basi. Beberapa pelanggan yang memesan untuk dibawa pulang mengatakan, meski disimpan 2 hari, nasinya tetap harum dan lembut. Tidak keras, tidak berjamur, tidak berubah rasa. Rahasia dapur, kata Bu Solehah sambil tertawa kecil setiap kali ditanya. Tapi tawa itu lama-lama terasa ganjil. Sari, anaknya sendiri, mulai merasa ada yang tak beres. Ia sering bangun malam dan mendapati ibunya masih di dapur, memasak sendirian tanpa suara. Kadang terdengar bisikan lirih, seperti orang berbicara dengan entah siapa. Saat Sari mengintip, ia hanya melihat ibunya berdiri menunduk di depan panci besar, seolah berbicara pada isinya. Bu, ibu masak buat siapa malam-malam begini? Tidur Sari, ini buat rezeki besok pagi, jawab ibunya pelan. Tapi ada nada asing dalam suaranya, berat dan jauh dari kelembutan yang biasa. Esok harinya, benar saja, warung kembali ramai. Rezeki seperti tak pernah berhenti datang. Tapi di balik kesibukan itu ada satu hal yang membuat beberapa orang tua di kampung resah. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu terdengar suara gaduh dari arah warung padahal sudah tutup. Seperti suara wajan disiram air panas, disusul aroma anyir yang aneh. Bukan bau masakan, tapi seperti darah yang lama tak kering. Bu Solehah tidak pernah membantah gosip itu. Dia hanya tersenyum setiap kali orang mencoba menyinggung. Namanya juga usaha, pasti ada yang iri, katanya. Tapi mata kirinya berkedut setiap kali nama Pantai Selamaran disebut. Ada satu orang tua di kampung itu, Mbah Wiryo,
yang konon tahu asal mula perubahan Bu Solehah. Orang bilang, sebelum warung itu laris, Bu Solehah pernah datang ke rumah Mbah Wiryo malam-malam, membawa kendi dan ayam hitam dalam karung. Setelah malam itu, tak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi sejak itulah rezekinya datang deras, dan rumahnya tak pernah lagi gelap. Sari sendiri tak pernah tahu apa yang dilakukan ibunya malam itu. Ia hanya tahu satu hal, ayahnya Pak Soleh mulai sering sakit. Badannya kurus, kulitnya pucat, dan setiap kali mencium aroma masakan ibunya, ia malah mual. Aku gak kuat Leha baunya. Bukan bau dapur manusia, katanya suatu malam sebelum akhirnya jatuh pingsan. Bu Solehah hanya diam. Ia menatap wajah suaminya dengan pandangan datar, seperti menimbang sesuatu. Setelah itu ia menutup pintu kamar dan kembali ke dapur. Malam demi malam berlalu dan warung itu makin ramai. Tapi orang-orang yang makan di sana mulai merasakan hal aneh. Ada yang bermimpi buruk setelah makan, melihat lautan hitam dan tangan-tangan keluar dari dalam air, menggapai ke arah mereka. Ada pula yang mengaku melihat bayangan besar berdiri di belakang Bu Solehah setiap kali ia menggoreng ayam. Tapi semua itu hanya jadi cerita. Dan di kota kecil seperti Pekalongan, cerita seperti itu cepat hilang tertelan waktu. Orang hanya peduli pada dua hal, murah dan enak. Selama warung Bu Solehah masih menyajikan keduanya, mereka akan datang, makan, dan lupa. Namun malam itu, seorang pelanggan lama, Rina, datang lagi. Ia memperhatikan Bu Solehah dengan tatapan curiga. Bu, saya heran lauknya kok nggak pernah habis ya? Tanyanya setengah bercanda. Bu Solehah tersenyum tanpa menjawab. Raheja Depur ya Bu? Sambung Rina sambil tertawa kecil. Bu Solehah menatapnya lama, lalu berkata pelan, hampir berbisik, kadang rezeki itu datang dari tempat yang tak seharusnya. Nah, Rina tidak mengerti maksudnya. Yuni hanya tersenyum canggung, membayar makanannya dan pergi. Tapi malam itu ia bermimpi buruk. Duduk di meja warung sendirian dengan nasi rames di piring, dan di ujung ruangan Bu Solehah menatapnya dari kegelapan. Wajahnya pucat, matanya kosong sambil berbisik, habisin, nak, jangan disisakan. Setiap butir nasi harus kembali ke asalnya. Keesokan paginya warung itu seperti biasa ramai. Tak ada yang tahu kalau malam sebelumnya seseorang berteriak di dalam mimpi. Tak ada yang sadar bahwa di balik dapur, uap panas yang keluar dari panci besar tak sepenuhnya berasal dari api. Sebab di warung itu ada sesuatu yang lain yang juga lapar. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Dulu sebelum warung itu ramai seperti sekarang, Bu Solehah hanyalah seorang pedagang kecil di pinggir jalan. Warungnya berdiri dari bambu, beratap sengkaratan, dan hanya punya satu meja panjang tempat 4 orang bisa duduk berdempetan. Setiap pagi, ia membuka lapak dengan semangat berharap dagangannya laku. Tapi hingga matahari condong ke barat, piring-piringnya tetap penuh. Tak banyak yang mau mampir. Hidupnya bersama suaminya, Pak Soleh, sederhana, atau mungkin lebih tepatnya pas-pasan. Pak Soleh narik becak di pasar gede, penghasilannya cukup untuk bayar kontrakan dan beli beras seadanya. Kadang kalau lagi sepi penumpang, mereka hanya makan sayur bening tanpa lauk. Tapi Bu Solehah tetap berusaha tersenyum. Ia percaya rezeki akan datang kalau sabar. Namun sabar manusia ada batasnya, terutama ketika utang mulai menumpuk. Dan anak semata wayangnya, Sari, harus menunda kuliah karena tak ada biaya. Malam-malam Bu Solehah habiskan dengan menghitung sisa uang, memandangi toples kosong di dapur, dan menangis pelan agar suaminya tak dengar. Hingga suatu hari, datanglah seseorang ke warungnya. Lelaki tua berambut putih, dengan tongkat kayu dan mata yang menatap tajam tapi hangat. Orang memanggilnya Mbah Wiryo. Ia dikenal sebagai orang pintar di kampung itu, sekaligus penjaga makam tua di dekat pantai Selamaran. "Mari, Bu Leha," katanya waktu itu sambil duduk di kursi panjang warung. "Warung panjenengan sepi terus ya?" Bu Solehah hanya mengangguk malu. Namanya juga usaha kecil, Mbah. Kadang laku, kadang enggak. Mbah Wiryo tersenyum samar. "Klie panjenengan itu rajin, masakannya enak. Tapi kalau cuma ngandelin tenaga, ya berat. Sekarang zamannya beda. Ada rezeki yang bisa datang dari jalan lain, asal kuat menanggungnya." Kata-kata itu melekat di kepala Bu Solehah seperti bisikan yang tak mau hilang. Rezeki dari jalan lain. Ia tak tahu apa maksudnya, tapi dalam hatinya yang kalut, kalimat itu seperti janji. Malamnya, Bu Solehah tak bisa tidur.
Dia memikirkan kata-kata Mbah Wiryo. Saat ia menatap ke arah dapur yang gelap, entah kenapa ia merasa seperti ada sesuatu di sana yang sedang memanggil. Angin malam menelusup dari celah jendela, membawa aroma laut. Samar-samar terdengar suara ombak, padahal jarak ke pantai Selamaran hampir 2 kilometer. Keesokan harinya, ia menemui Mbah Wiryo lagi. Lelas tua itu sudah menunggunya di tepi jalan. Seperti tahu Bu Soleha akan datang. Sudah siap? Tanya Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Siap apanya Mbah? Untuk ngambil rezeki yang panjenengan mau. Tanpa banyak bicara, malam itu juga mereka berangkat ke pantai. Langit mendung, angin berhembus dingin. Di tengah gelap mereka berjalan menembus pasir basah, membawa kendi tanah liat dan seekor ayam hitam dalam karung. Bu Soleha tidak tahu persis apa yang dilakukan Mbah Wiryo. Ia hanya disuruh berdiri di tepi air, menatap laut, dan mengucap sesuatu dalam bahasa yang tidak ia pahami. Saat ayam itu disembelih, air laut di depannya mendadak berwarna merah. Di kejauhan, seperti ada kilatan cahaya hijau menembus ombak. Sudah, kata Mbah Wiryo dengan suara berat. Sekarang tinggal tunggu, dalam 7 hari rezeki bakal datang. Tapi ingat, setiap berkah ada bayarnya. Bu Soleha pulang malam itu dengan hati berdebar, antara takut dan berharap. Ia tak tahu siapa yang baru saja ia lakukan, tapi dalam benaknya hanya ada satu hal. Ia ingin warungnya ramai. Ia ingin anaknya sekolah lagi. Ia ingin hidup mereka berubah. Dan benar saja, seminggu kemudian keajaiban mulai terjadi. Warungnya mendadak ramai. Dari pagi buta orang sudah antre. Entah siapa yang menyebarkan kabar. Tapi tiba-tiba saja warung nasi rames Bu Soleha jadi pembicaraan. Murah, enak, porsinya banyak, begitu kata mereka. Tak lama kemudian ia menambah meja, lalu mengganti banner lusuhnya dengan yang baru dan mencolok. Rezeki datang deras. Setiap hari ada uang masuk, bahkan lebih banyak dari yang bisa ia hitung. Dari hasil jualan, Bu Soleha membeli motor baru untuk suaminya, lalu memperbaiki rumah kontrakan mereka. 2 bulan kemudian, ia bahkan membeli tanah kecil di tepi jalan. Semua orang kagum, semua ingin tahu rahasianya. Namun perubahan itu juga membawa bayangan. Semenjak malam di pantai itu, Bu Soleha mulai sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dapur yang besar, tapi bukan dapur rumahnya. Dindingnya terbuat dari air laut yang berkilau, dan di tengahnya berdiri sosok tinggi berkulit gelap dengan mata merah menyala. Sosok itu memegang panci besar. Di dalamnya mendidih cairan hitam yang beruap darah. Sosok itu berbicara dengan suara yang menggema, seperti datang dari dalam perut bumi. Rezekimu akan terus mengalir, asal kamu ingat janjimu. Setiap kali terbangun, Bu Soleha merasa tubuhnya berat dan tangannya berbau amis. Jun tak berani cerita pada siapapun. Pak Soleh mulai curiga. Ia melihat istrinya sering pergi malam-malam tanpa alasan. Kadang pulang dengan mata sayu, baju basah, dan kaki penuh pasir. Leha, kamu kemana aja? Tanyanya suatu malam. Cuma ke pasar, jawabnya pendek. Tengah malam ke pasar. Pasar setan, celetuknya pelan seolah bercanda. Tapi nada suaranya tidak terdengar seperti gurauan. Sejak itu, Pak Soleh sering sakit. Badannya panas dingin, matanya merah, dan kalau tidur selalu menggigil. Dokter bilang tidak ada penyakit apa-apa. Tapi anehnya, setiap kali ia melewati dapur, tubuhnya bergetar dan mual. Sementara itu, Bu Soleha makin sukses. Setiap minggu, ada pelanggan baru. Ia bahkan menerima pesanan untuk acara besar. Tapi makin besar pula rasa aneh yang tumbuh di hatinya. Kadang saat memasak, ia merasa ada tangan lain yang membantu. Tangan yang tak terlihat tapi nyata. Kadang panci mendidih sendiri sebelum api dinyalakan. Dan setiap bulan, selalu ada kejadian aneh di sekitar warung. Seseorang jatuh sakit, kecelakaan, atau meninggal mendadak. Tapi entah kenapa, setiap kali itu terjadi. Warung Bu Soleha makin ramai. Suatu malam ketika hujan turun deras, Mbah Wiryo datang ke warungnya. Ia berdiri di depan pintu basah kuyup. Waktunya sudah dekat, katanya pelan. Waktu apa, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya tajam. Bayarannya. Bu Soleha terpaku. Dia tahu apapun yang ia lakukan di pantai malam itu, kini menuntut balasan. Sejak malam itu, tidurnya tak pernah tenang. Dari arah dapur selalu terdengar suara bisikan. Kadang seperti suara wanita, kadang seperti tawa dari dasar laut. Dan setiap kali matahari terbenam, aroma amis dari pantai ikut menelusup masuk ke dalam rumahnya.
Rezeki datang deras, tapi bayang-bayang gelap ikut mengiringi. Warung Bu Solehah memang akhirnya kaya mendadak, tapi sejak hari itu, ia tak pernah lagi benar-benar sendiri. Hari-hari berlalu dan warung Bu Solehah semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti, dari pagi sampai hampir tengah malam. Di antara bau gorengan dan sambal yang menyengat, selalu ada tawa, selalu ada suara sendok bertemu piring, dan selalu ada senyum lelah yang dipaksakan dari bibir Sari, anak satu-satunya Bu Solehah. Tapi di balik semua kesibukan itu, mulai muncul hal-hal kecil yang aneh. Hal-hal yang awalnya dianggap kebetulan, sampai akhirnya tak bisa lagi diabaikan. Sari adalah orang pertama yang sadar. Yami bebukesi anak bodoh. Ia tahu rezeki mendadak ibunya tidak datang begitu saja. Sejak malam ritual di pantai, meski ia tak pernah tahu pasti apa yang terjadi, suasana rumah berubah. Udara di dapur selalu lembab, seperti ada kabut tipis yang tak mau pergi. Bau amis sering tercium tanpa sebab, bahkan saat tak ada ikan atau daging yang sedang dimasak. Suatu pagi, Sari membuka penanak nasi yang digunakan ibunya. Api panas menyembur keluar, dan nasi di dalamnya masih putih bersih, pulen, wangi. Meski ia yakin nasi itu dimasak 2 hari lalu, ia coba mencicipinya sedikit. Rasanya sama, tak berubah. Tidak basi, tidak keras, tidak asam. "Ibu, ini nasi yang kemarin?" tanyanya. Bu Solehah hanya menatap sekilas sambil mengaduk sayur lodeh. "Kenapa? Ini masih bagus. Padahal udah 2 hari. Bu Solehah tersenyum samar. Rezeki jangan dipertanyakan, nah. Kadang Tuhan kasih keajaiban dalam hal-hal kecil. Tapi di mata Sari, senyum ibunya tidak seperti biasanya. Senyum itu lebih seperti upaya untuk menutupi sesuatu. Beberapa pelanggan mulai ikut memperhatikan keanehan itu. Salah satunya Rina, gadis muda yang sering mampir setiap sore. Ia suka duduk di pojokan dekat jendela, sambil menatap ke arah dapur. "Puji, ini sambalnya kok rasanya nggak pernah berubah, ya? Sama persis tiap hari," katanya suatu kali. Bu Solehah menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, kalau tangan yang masak tetap sama rasanya nggak akan berubah. Tapi Rina bersumpah, malam itu ketika Bu Solehah berkata begitu, mata ibunya memantulkan warna merah sekilas, seperti cahaya dari bara api. Malam-malam semakin aneh. Sari sering terbangun oleh suara dari dapur. Suara panci bergesekan, suara langkah pelan, atau bisikan samar seperti orang berdoa. Ketika ia mencoba mengintip, ia melihat ibunya berdiri di depan panci besar yang tak biasa. Panci itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya hitam legam seperti arang, dan bagian bawahnya selalu terasa panas meski kompor tidak menyala. Pernah, ketika ia memberanikan diri untuk mendekat, ia mendengar suara dari dalam panci itu. Suara seperti desis, atau mungkin bisikan. Ia tak paham bahasanya, tapi setiap kali suara itu terdengar, api di lilin yang menyala di dekat situ akan bergetar, seolah takut. Sari hampir menjerit, tapi Bu Solehah menoleh cepat. "Jangan pernah masuk dapur tengah malam," katanya dingin. "Ada doa yang tak boleh diganggu." Sejak itu Sari tak pernah lagi berani mengintip, tapi setiap malam ia tetap mendengar bisikan itu. Makin lama makin jelas. Lama-lama gosip mulai beredar. Ada yang bilang, ayam goreng di warung Bu Solehah tidak pernah habis karena bukan ayam biasa. Ada yang bilang nasi itu dimasak bukan dengan air tapi dengan darah. Tentu semua hanya cerita orang kampung yang suka menambah bumbu pada kenyataan. Tapi anehnya, tak ada satupun yang berani benar-benar menuduh. Sebab siapapun yang berani bicara, biasanya jatuh sakit esok harinya. Salah satu tetangga, Bu Wati, pernah mendengar sesuatu dari arah warung saat lewat pukul 3 dini hari. Suara perempuan tertawa kecil diikuti bunyi sendok beradu dengan piring. Padahal saat itu warung sudah tutup, lampunya mati. Bu Wati mencoba melongok dari selatirai bambu, dan ia melihat bayangan seseorang duduk di kursi pojok. Tubuhnya besar, rambutnya panjang menjuntai ke lantai, tapi wajahnya tak terlihat. Besok paginya, Bu Wati demam tinggi. 3 hari kemudian ia tak bisa bicara lagi. Dokter bilang stroke ringan, tapi warga yakin ia terkena angin warung. Sari mulai ketakutan. Dia mencoba membujukan ibunya untuk berhenti berdagang. Tapi Bu Solehah justru marah besar. "Kamu nggak tahu apa-apa. Semua ini buat kamu, buat masa depanmu," teriaknya sambil menatap Sari dengan mata berkaca-kaca, tapi juga tajam seperti orang kesurupan. "Ibu, ini bukan rezeki yang wajar.
jawab Sari pelan. Bu Soleha hanya terdiam, lalu berkata lirih, rezeki itu nggak pernah wajar, nak. Yang wajar itu cuman kemiskinan. Malam berikutnya, Sari memutuskan untuk mengintip sekali lagi. Dia menunggu ibunya tidur, lalu pelan-pelan masuk ke dapur. Dingin menusuk tulang. Uap tipis keluar dari panci besar di pojok ruangan. Ia mendekat, tangan gemetar. Saat ia mengangkat tutup panci itu, sesuatu bergerak di dalamnya. Bukan nasi, bukan sayur, tapi sesuatu yang hitam menggumpal dan berdenyut pelan, seperti jantung yang masih hidup. Sari menjatuhkan tutup panci dan mundur dengan teriakan tertahan. Dalam sekejap lampu padam, dapur berubah gelap. Di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara ibunya. Tapi bukan dari kamarnya. Suara itu datang dari dalam panci. Sari, suaranya lembut tapi seram. Jangan ganggu masakan ibu. Sari pingsan malam itu. Ketika terbangun ia sudah di kamar. Ibunya duduk di sebelahnya mengelus rambutnya. Kamu mimpi buruk, katanya datar. Tapi Sari tahu, itu bukan mimpi. Ia masih bisa mencium bau amis di tangannya sendiri. Dan dari dapur terdengar suara mendesis pelan, seperti air yang mendidih di atas bara. Sejak malam itu, ia berhenti bertanya. Iusino singvis cemari, bis melayan penawau. Tersenyum palsu di depan orang-orang, sambil menahan gemetar setiap kali aroma nasi panas keluar dari dapur. Namun bagi sebagian pelanggan, rasa takut bukan alasan untuk berhenti datang. Mereka tetap makan di sana, seolah tak peduli gosip yang beredar. Selama enak ya saya makan, mas, kata salah satu sopir truk. Setan pun kalau masak seenak ini, saya beli. Dan mungkin tanpa mereka sadari, ucapan itu benar adanya. Karena di warung itu tak ada makanan yang benar-benar basi. Tak ada nasi yang busuk, tak ada lauk yang berubah rasa. Semua selalu segar, seolah baru dimasak, meski waktu sudah lewat berhari-hari. Dan setiap malam dari panci hitam di dapur itu, selalu keluar uap panas. Bukan dari air, bukan dari api, tapi dari napas makhluk yang sudah menepati janjinya. Dan janji itu baru saja menagih harga yang lebih mahal dari sekadar rezeki. Langit sore di Pekalongan tampak murung. Sejak pagi, angin laut bertiup kencang, membawa kabut asin yang menusuk hidung. Di antara desir ombak, terdengar sayup azan maghrib dari kejauhan. Di warung nasi Rames Bu Soleha, panci-panci sudah mulai dikosongkan. Tapi masih ada pelanggan yang datang meski waktu makan sudah lewat. Tak ada yang menyadari bahwa di balik senyum dan bau nasi panas itu, ada sesuatu yang makin lama makin membusuk. Bukan dari masakan, tapi dari dalam jiwa Bu Soleha sendiri, Sari anaknya. Sudah hampir sebulan hidup dalam ketakutan. Ia tak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Setiap malam suara bisikan dari dapur makin keras. Kadang ia mendengar langkah kaki dari arah belakang rumah, padahal halaman mereka kosong. Kadang terdengar suara tertawa kecil, seperti suara perempuan dari dalam kendi air di pojok dapur. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur dan suara petir menelan seluruh kota, seseorang mengetuk pintu belakang rumah mereka. Sari membuka sedikit tirai dan melihat sosok tua berdiri di luar. Tubuhnya basah kuyup, tongkatnya menancap di tanah, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Mbah Wiryo, begitu pintu dibuka, udara dingin menyusup masuk. Mbah, tengah malam begini? Tanya Sari ragu. Aku nyari ibumu, Leh, jawab Mbah Wiryo dengan suara berat. Aku harus bicara sekarang, sebelum semuanya terlambat. Bu Soleha muncul dari dapur, wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam. Ada apa, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu menghela napas. Kamu udah salah langkah, Leha. Aku cuma bantu bukain jalan, bukan suruh kamu nyebur sekalian. Apa maksud, Mbah? Kamu tahu sendiri, yang kamu minta di selamaran bukan rezeki kecil. Itu janji besar, dan yang kamu ajak janji bukan manusia. Sari terpaku di tempat. Ia tak mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi nada suara mereka membuat jantungnya berdegup cepat. Mbah Wiryo duduk perlahan di kursi panjang. Suaranya bergetar tapi jelas, seperti orang yang sudah menahan sesuatu terlalu lama. Aku udah tua, Leha. Banyak yang datang padaku minta tolong, biar dagangannya laku, biar usahanya maju, biar utangnya lunas. Tapi cuma kamu yang aku bawa ke pantai selamaran waktu itu. Kamu tahu kenapa? Bu Soleha diam, hanya menunduk. Karena kamu datang dengan niat yang kuat, lanjut Mbah Wiryo. Kamu bukan cuma minta rezeki, kamu minta kehidupan baru. Kamu bilang kamu rela apapun, asal anakmu gak hidup susah. Dan aku bodoh.
Aku bawa kamu ke tempat yang seharusnya nggak boleh dikunjungi manusia. Sari menatap ibunya dengan mata melebar. Ibu, maksud Mbah ini apa? Bu Soleha masih diam. Tangannya menggenggam kain di pangkuannya sampai bergetar. Mbah Wiryo melanjutkan. Suaranya makin pelan tapi menusuk. Malam itu, di Pantai Selamaran aku cuma jadi perantara. Yang datang menemuimu bukan arwah biasa. Dia disebut Nyai Roro Kidul Kecil penjaga Laut Utara. Tapi dia bukan Nyai Laut Selatan yang sering orang sebut-sebut. Dia ini bayangan dari yang lebih tua. Makhluk yang hidup di antara dunia manusia dan dasar laut. Dia suka mengambil tumbal dari orang yang rakus dan membalas dengan rezeki cepat. Sari menelan ludah. Jadi ibu berjanji sama setan? Tanyanya nyaris berbisik. Bu Soleha mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, tapi bukan karena menyesal, lebih karena takut. Aku nggak tahu, Sari. Aku cuma minta rezeki. Aku nggak tahu dia bakal minta tumbal. Mbah Wiryo menatap keduanya dengan pandangan getir. Semua perjanjian kayak gitu nggak pernah gratis. Awalnya cuma diminta ayam, darah sedikit atau sesajen di pantai. Tapi makin besar rezekinya, makin besar juga yang harus dikasih. Dan kalau nggak dikasih, yang diminta bukan lagi ayam, tapi nyawa. Suara hujan makin keras. Dari arah dapur, panci bergemerincing sendiri, seolah ada yang menyenggol. Waktu itu, lanjut Mbak Wiryo, aku lihat sendiri. Setelah kamu selesai bacain mantra yang aku kasih, ombak di Pantai Selamaran berhenti bergerak. Airnya tenang seperti kaca, lalu keluar tangan hitam dari permukaan air. Ngasih kendi itu padamu. Aku pikir cuma simbol, tapi ternyata kendi itu ada perjanjian. Selama kendi itu masih di rumahmu, makhluk itu bakal terus datang. Bu Soleha terisak pelan. Kalau aku buang kendi itu, Mbah, semuanya selesai. Mbah Wiryo menggeleng pelan. Kamu nggak bisa buang sesuatu yang udah jadi bagian dari darahmu sendiri. Kamu cuma bisa nunggu. Sampai dia bosan, Sari berdiri tak tahan lagi. Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Buat apa semua ini kalau harus ngasih nyawa orang? Bu Soleha bangkit menatap anaknya dengan wajah putus asa. Buat kamu, Sari. Buat masa depanmu, kamu pikir ibu tahan lihat kamu susah? Kamu pikir ibu nggak malu tiap kali orang hina kita miskin? Lebih baik miskin daripada dikutuk, Bu. Kalau kamu miskin, kamu nggak akan ngerti rasanya jadi orang yang diremehkan seumur hidup. Teriak Bu Soleha, lalu menangis keras. Suasana rumah berubah dingin. Angin dari luar berhembus masuk, meniup lilin kecil di meja hingga padam. Dalam gelap itu, suara dari dapur tiba-tiba terdengar. Bukan sekadar suara panci, tapi seperti seseorang sedang tertawa lirih. Mbah Wiryo menggenggam tongkatnya erat-erat. Dia udah di sini, katanya pelan. Sejak kamu buka pintu buat dia malam itu, dia nggak pernah pergi. Tiba-tiba, kendi di pojok dapur bergetar hebat jatuh, tapi tak pecah. Dari dalamnya keluar asap tipis berwarna hijau. Sari menjerit dan mundur. Asap itu membentuk siluet samar. Tubuh wanita tinggi, rambut panjang menjuntai sampai lantai. Matanya kosong tapi tajam. Wajahnya setengah manusia, setengah ikan. Bu Soleha jatuh berlutut. Jangan ambil keluarga saya. Sosok itu tidak bicara. Tapi di antara gemuruh hujan, terdengar suara bergema di kepala mereka. Janji harus ditepati. Darah pertama sudah dibayar. Darah kedua akan datang. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Hanya menyisakan bau amis yang menusuk hidung. Kendi di lantai diam, tapi air asin mengalir pelan dari mulutnya, membasahi lantai kayu hingga menetes ke tanah. Mbah Wiryo memejamkan mata. Aku udah bilang, Leha, setiap perjanjian punya waktu, dan waktumu sudah mulai habis. Bu Soleha menangis keras memeluk anaknya, tapi di matanya ada sesuatu yang lebih dalam dari ketakutan. Sebuah kesadaran bahwa jalan pulang sudah tertutup. Malam itu, hujan tidak berhenti sampai pagi. Dan keesokan harinya, kabar menyebar. Seorang pelanggan tetap warung Bu Soleha hilang tanpa jejak setelah makan malam di sana. Dan untuk pertama kalinya, Sari benar-benar percaya bahwa rezeki yang datang dari laut tidak pernah datang tanpa menelan sesuatu kembali. Sudah hampir sebulan sejak kematian Pak Darto. Tapi kabar itu mulai memudar, digantikan oleh cerita-cerita baru tentang keajaiban warung nasi rames Bu Soleha. Orang-orang bilang, siapapun yang makan di sana, rezekinya jadi lancar, jualannya laku, badannya segar dan hatinya tenang.
Tak sedikit yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi masakan Bu Solehah yang katanya dimasak dengan doa khusus. Padahal, hanya Sari yang tahu bahwa doa itu bukan ditujukan kepada Tuhan. Setiap malam, ibunya selalu memasak sendirian. Sari dilarang masuk dapur setelah jam 9 malam. "Tidurlah, nak. Biar ibu yang beresin semuanya," katanya lembut. Tapi nada suaranya terasa asing, seperti bukan lagi Bu Solehah yang dulu suka tertawa sambil bernyanyi dangdut pelan di dapur. Suatu malam, Sari tak tahan lagi. Ia pura-pura tidur, menunggu suara langkah ibunya menghilang ke arah dapur. Lalu pelan-pelan membuka pintu kamarnya. Dapur itu remang hanya diterangi lampu kecil di sudut. Tapi ada cahaya aneh, seperti nyala api kehijauan, menari-nari di atas panci besar yang sedang mendidih bau masakannya. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sedap tapi juga bukan busuk. Ada wangi manis bercampur amis seperti bau darah yang direbus lama. Sari menahan napas, lalu mengintip dari balik pintu. Bu Solehah berdiri di depan panci besar. Tangannya menggenggam sendok panjang dari kayu. Wajahnya tak tampak jelas karena cahaya dari api berwarna hijau itu menyilaukan. Tapi ada sesuatu di punggungnya, seperti bayangan tangan lain, panjang dan tipis bergerak mengikuti arah sendoknya, mengaduk perlahan. Sari menahan jeritannya. Ia tahu itu bukan bayangan biasa. Suara bisikan halus terdengar di udara. Bukan dari ibunya tapi dari panci. "Kau janji setiap bulan, satu tubuh, satu rasa." "Sudah," jawab Bu Solehah pelan, matanya kosong. "Yang pertama sudah. Yang kedua datang malam ini." Sari menutup mulutnya, takut ketahuan. Tapi lantai kayu di bawah kakinya berderit pelan. Suara itu membuat kepala Bu Solehah menoleh cepat. Matanya memantulkan cahaya api hijau, bersinar tajam seperti kucing di malam gelap. "Kamu ngapain di situ, Sari?" Suara ibunya dalam, berat tak seperti biasanya. Aku haus, Bu," jawab Sari gugup. Bu Solehah menatapnya lama, lalu tersenyum. Tapi senyuman itu tak membawa rasa hangat. "Haus ya? Ambil air di kendi itu. Sekalian sapa yang di dalamnya. Bilang makasih udah bantu ibu." Sari menunduk menatap kendi tua yang terletak di pojok. Kendi itu basah. Air asin menetes dari mulutnya seperti sedang berkeringat. Ada sesuatu bergerak di dalamnya. Bayangan samar seperti wajah orang yang menatap dari balik air. Aku nggak mau, Bu," katanya pelan. "Lakukan," kata Bu Solehah tajam. "Kalau enggak, nanti mereka marah sama kamu juga." Suara di dalam kendi tiba-tiba berdesis seolah tertawa. "Anakmu penakut." Darahnya lemah. Sari mundur, tapi kakinya terpeleset oleh air di lantai. Tangannya menyentuh genangan di bawah panci, dan seketika kulitnya terasa panas. Dia melihat cairan merah kehitaman mengalir dari bawah panci ke arah kendi, seolah disedot perlahan. "Bu, itu apa?" "Bumbu," jawab ibunya datar. "Masakan malam ini. Rezeki buat besok." Tapi di dalam panci itu Sari melihat sesuatu mengambang. Bukan daging sapi, bukan ayam. Itu tangan manusia. Jari-jarinya masih utuh. Dan kuku-kukunya panjang, terendam setengah di antara kuah kental berwarna kehitaman. Sari menjerit, "Bu, itu manusia. Ibu udah gila." Bu Solehah menatapnya dengan wajah kosong. "Jangan panggil ibu gila. Ini harga yang harus dibayar. Mereka lapar, Sari. Kalau ibu nggak masak, mereka akan makan kita." Dari arah kendi, suara tawa bergema lagi. Kali ini lebih keras, berlapis-lapis seperti berasal dari banyak mulut. "Benar. Masak terus, sampai dunia tahu rasa lautku." Tiba-tiba semua lampu padam. Api hijau di dapur menyala lebih besar. Menari di dinding, membentuk bayangan wajah perempuan berambut panjang dengan mata seperti cahaya laut dalam. Suaranya lembut tapi mematikan. "Solehah, waktumu hampir tiba. Setelah daging kedua, kau akan jadi bagian dari kami." Bu Solehah jatuh berlutut, menatap ke arah api itu. "Jangan, Nyai." "Aku mohon beri waktu sedikit lagi." Api itu tertawa dan uap panas menyelimuti ruangan. Dalam uap itu, Sari melihat bayangan tubuh-tubuh samar melayang. Wajah mereka pucat, mulut terbuka, seperti menjerit tanpa suara. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari depan rumah. "Bu Solehah, buka pintu, polisi." Sari terkejut. Ia berlari ke arah depan, tapi Bu Solehah menarik tangannya. "Jangan buka, jangan biarkan mereka masuk." "Tapi Bu, mereka bisa nolong kita." "Tidak, Sari. Kalau mereka masuk,
Meska akan lihat semuanya. Dan kalau mereka lihat, mereka nggak akan bisa keluar lagi. Ketukan semakin keras. Suara petugas dari luar terdengar tegas. Kami dapat laporan. Ada bau busuk dari rumah ini. Sari menatap ibunya yang kini berdiri di tengah dapur. Wajahnya penuh keringat dan mata menyala. Bu, hentikan ini, tolong. Tapi sebelum Sari sempat bergerak, kendi di pojok ruangan pecah sendiri. Air asin menyembur keluar, mengalir deras seperti gelombang kecil. Dari dalam air itu muncul tangan-tangan pucat yang menggenggam kaki Bu Solehah, menariknya perlahan ke bawah. "Ibu," teriak Sari. Ia mencoba menariknya, tapi air asin itu seperti hidup, membentuk pusaran yang semakin besar. Bu Solehah menatap anaknya dengan mata penuh air mata. "Lari, Sari, bilang sama mereka, jangan makan di sini lagi." Dalam hitungan detik tubuhnya ditelan air asin. Panci besar meledak, menyemburkan cairan hitam ke seluruh dinding. Suara tawa menggema, panjang, bercampur jerit kesakitan. Polisi berhasil mendobrak pintu, tapi saat mereka masuk, dapur itu kosong. Tak ada siapapun, hanya ada genangan air laut di lantai, bau amis yang menyesakkan, dan di atas meja, sepiring nasi rames yang masih hangat. Di dalam nasi itu, terlihat potongan kecil daging berwarna pucat, tak jelas dari hewan apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak berdiri, warung Bu Solehah tutup. Tapi bagi sebagian orang yang lewat di depan rumah itu keesokan harinya, ada aroma yang masih tertinggal di udara. Bau yang aneh menggoda membuat perut lapar tanpa alasan. Beberapa orang mengaku saat melintas, mereka mendengar suara perempuan berbisik dari arah dapur yang gelap. "Masakan kami masih hangat." Dan sejak malam itu, siapapun yang makan di warung-warung sekitar pantai Selamaran, kadang melihat uap nasi mereka berwarna kehijauan, berbau laut, seolah ada sesuatu dari dunia lain yang ikut dimasak bersama mereka. Sudah hampir sebulan sejak kematian Pak Darto, tapi kabar itu mulai memudar, digantikan oleh cerita-cerita baru tentang keajaiban warung nasi rames Bu Solehah. Orang-orang bilang, siapapun yang makan di sana, rezekinya jadi lancar, jualannya laku, badannya segar, dan hatinya tenang. Tak sedikit yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi masakan Bu Solehah, yang katanya dimasak dengan doa khusus. Padahal, hanya Sari yang tahu bahwa doa itu bukan ditujukan kepada Tuhan. Setiap malam, ibunya selalu memasak sendirian. Sari dilarang masuk dapur setelah jam 9 malam. "Tidurlah, nak. Biar ibu yang beresin semuanya," katanya lembut. Tapi nada suaranya terasa asing, seperti bukan lagi Bu Solehah yang dulu suka tertawa sambil bernyanyi dangdut pelan di dapur. Suatu malam, Sari tak tahan lagi. Ia pura-pura tidur, menunggu suara langkah ibunya menghilang ke arah dapur. Lalu pelan-pelan membuka pintu kamarnya. Dapur itu remang hanya diterangi lampu kecil di sudut. Tapi ada cahaya aneh, seperti nyala api kehijauan, menari-nari di atas panci besar yang sedang mendidih. Bau masakannya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sedap tapi juga bukan busuk. Ada wangi manis bercampur amis seperti bau darah yang direbus lama. Sari menahan napas, lalu mengintip dari balik pintu. Bu Solehah berdiri di depan panci besar. Tangannya menggenggam sendok panjang dari kayu. Wajahnya tak tampak jelas karena cahaya dari api berwarna hijau itu menyilaukan. Tapi ada sesuatu di punggungnya, seperti bayangan tangan lain, panjang dan tipis bergerak mengikuti arah sendoknya, mengaduk perlahan. Sari menahan jeritannya. Ia tahu itu bukan bayangan biasa. Suara bisikan halus terdengar di udara. Bukan dari ibunya tapi dari panci. "Kau janji setiap bulan, satu tubuh, satu rasa." "Sudah," jawab Bu Solehah pelan, matanya kosong. "Yang pertama sudah, yang kedua datang malam ini." Sari menutup mulutnya, takut ketahuan. Tapi lantai kayu di bawah kakinya berderit pelan. Suara itu membuat kepala Bu Solehah menoleh cepat. Matanya memantulkan cahaya api hijau, bersinar tajam seperti kucing di malam gelap. "Kamu ngapain di situ, Sari?" Suara ibunya dalam, berat tak seperti biasanya. Aku haus, Bu," jawab Sari gugup. Bu Solehah menatapnya lama, lalu tersenyum. Tapi senyuman itu tak membawa rasa hangat. "Haus ya? Ambil air di kendi itu. Sekalian sapa yang di dalamnya. Bilang makasih udah bantu ibu." Sari menunduk menatap kendi tua yang terletak di pojok. Kendi itu basah,
Air asin menetes dari mulutnya seperti sedang berkeringat. Ada sesuatu bergerak di dalamnya. Bayangan samar seperti wajah orang yang menatap dari balik air. Aku nggak mau, Bu, katanya pelan. Lakukan, kata Bu Soleha tajam. Kalau enggak, nanti mereka marah sama kamu juga. Suara di dalam kendi tiba-tiba berdesis seolah tertawa. Anakmu penakut. Darahnya lemah. Sari mundur, tapi kakinya terpeleset oleh air di lantai. Tangannya menyentuh genangan di bawah panci. Dan seketika kulitnya terasa panas. Dia melihat cairan merah kehitaman mengalir dari bawah panci ke arah kendi, seolah disedot perlahan. Bu, itu apa? Bumbu, jawab ibunya datar. Masakan malam ini. Rezeki buat besok. Tapi di dalam panci itu Sari melihat sesuatu mengambang. Bukan daging sapi, bukan ayam. Itu tangan manusia. Jari-jarinya masih utuh. Dan kuku-kukunya panjang, terendam setengah di antara kuah kental berwarna kehitaman. Sari menjerit, "Bu, itu manusia. Ibu udah gila." Bu Soleha menatapnya dengan wajah kosong. "Jangan panggil ibu gila. Ini harga yang harus dibayar. Mereka lapar, Sari. Kalau ibu nggak masak, mereka akan makan kita." Dari arah kendi, suara tawa bergema lagi. Kali ini lebih keras, berlapis-lapis seperti berasal dari banyak mulut. "Benar. Masak terus, sampai dunia tahu rasa lautku." Tiba-tiba semua lampu padam. Api hijau di dapur menyala lebih besar. Menari di dinding, membentuk bayangan wajah perempuan berambut panjang dengan mata seperti cahaya laut dalam. Suaranya lembut tapi mematikan. "Soleha, waktumu hampir tiba. Setelah daging kedua, kau akan jadi bagian dari kami." Bu Soleha jatuh berlutut, menatap ke arah api itu. "Jangan, Nyai. Aku mohon beri waktu sedikit lagi." Api itu tertawa dan uap panas menyelimuti ruangan. Dalam uap itu, Sari melihat bayangan tubuh-tubuh samar melayang. Wajah mereka pucat, mulut terbuka, seperti menjerit tanpa suara. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari depan rumah. "Bu Soleha, buka pintu, polisi." Sari terkejut. Ia berlari ke arah depan, tapi Bu Soleha menarik tangannya. "Jangan buka. Jangan biarkan mereka masuk." "Tapi Bu, mereka bisa nolong kita." "Tidak, Sari. Kalau Miska masuk, Miska akan lihat semuanya. Dan kalau mereka lihat, mereka nggak akan bisa keluar lagi." Ketukan semakin keras. Suara petugas dari luar terdengar tegas. "Kami dapat laporan. Ada bau busuk dari rumah ini." Sari menatap ibunya yang kini berdiri di tengah dapur. Wajahnya penuh keringat dan mata menyala. "Bu, hentikan ini, tolong." Tapi sebelum Sari sempat bergerak, kendi di pojok ruangan pecah sendiri. Air asin menyembur keluar, mengalir deras seperti gelombang kecil. Dari dalam air itu muncul tangan-tangan pucat yang menggenggam kaki Bu Soleha, menariknya perlahan ke bawah. "Ibu," teriak Sari. Ia mencoba menariknya, tapi air asin itu seperti hidup, membentuk pusaran yang semakin besar. Bu Soleha menatap anaknya dengan mata penuh air mata. "Lari, Sari. Bilang sama mereka, jangan makan di sini lagi." Dalam hitungan detik tubuhnya ditelan air asin. Panci besar meledak, menyemburkan cairan hitam ke seluruh dinding. Suara tawa menggema, panjang, bercampur jerit kesakitan. Polisi berhasil mendobrak pintu, tapi saat mereka masuk, dapur itu kosong. Tak ada siapapun. Hanya ada genangan air laut di lantai, bau amis yang menyesakkan, dan di atas meja, sepiring nasi rames yang masih hangat. Di dalam nasi itu, terlihat potongan kecil daging berwarna pucat, tak jelas dari hewan apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak berdiri, warung Bu Soleha tutup. Tapi bagi sebagian orang yang lewat di depan rumah itu keesokan harinya, ada aroma yang masih tertinggal di udara. Bau yang aneh menggoda membuat perut lapar tanpa alasan. Beberapa orang mengaku saat melintas, mereka mendengar suara perempuan berbisik dari arah dapur yang gelap. "Masakan kami masih hangat." Dan sejak malam itu, siapapun yang makan di warung-warung sekitar pantai Selamaran, kadang melihat uap nasi mereka berwarna kehijauan, berbau laut, seolah ada sesuatu dari dunia lain yang ikut dimasak bersama mereka. Malam itu Pekalongan diselimuti kabut tebal. Angin laut datang dari arah utara, membawa suara samar seperti bisikan orang-orang yang tenggelam. Di rumah kecil yang dulu menjadi warung nasi rames paling terkenal di kampung Kauman, hanya satu lampu yang masih menyala.
lampu di kamar Sari. Sejak malam ketika ibunya hilang ditelan air asin dari kendi terkutuk, Sari hidup sendirian. Rumah itu ia tutup rapat, tapi setiap malam suara panci, sendok, dan bisikan masih terdengar dari dapur. Kadang ia mencium aroma nasi hangat padahal kompor sudah lama padam. Kadang ia mendengar langkah kaki ibunya di belakang kamar. Diikuti suara lembut yang dulu menenangkan, tapi kini membuat darahnya membeku. Sari, waktunya bantu ibu masak. Suara itu selalu datang saat tengah malam, ketika bulan tinggi dan laut sedang pasang. Beberapa tetangga sempat mencoba menolong, tapi anehnya, siapapun yang terlalu lama berada di rumah itu akan jatuh sakit. Ada yang mimpi buruk terus-menerus, ada yang muntah darah, bahkan ada satu yang meninggal 3 hari setelah membantu membersihkan dapur. Setelah itu tak ada lagi yang berani mendekat. Rumah Bu Soleha jadi kutukan. Namun malam itu sesuatu berbeda. Sari duduk di ruang tengah, menatap kendi tua yang kini ia letakkan di atas meja. Kendi itu tampak tenang, tak ada air menetes. Tapi Sari tahu, ketenangan itu bukan berarti selamat. Itu pertanda bahwa sesuatu sedang menunggu. Dia menatap kendi itu sambil berbisik, "Aku tahu kalian masih di sana. Aku tahu kalian belum puas." Suara dari dalam kendi menjawab pelan tapi jelas, seperti berasal dari dasar laut. Belum ada darah keluarga. Janji belum genap." Sari menggigil. "Keluarga? Maksud kalian, aku?" Suara itu tertawa, bergema di seluruh ruangan. Janji harus sempurna. Darah yang memberi dan darah yang diwariskan. Sari berdiri, matanya memanas. "Kalian sudah ambil ibu. Kalian udah cukup. Ambil aku juga kalau perlu, tapi jangan ganggu orang lain." Dari dapur terdengar suara gemerincing panci, sendok jatuh, dan air mendidih. Sari menoleh, lampu di sana menyala sendiri. Api kompor yang sudah lama mati menyala dengan nyala biru kehijauan, dan uap panas mulai memenuhi rumah. Lalu, dari arah dapur, muncul sosok. Perlahan, tubuhnya terbentuk dari uap. Perempuan dengan rambut panjang, mengenakan kebaya lusuh, matanya hitam tanpa bola mata, tapi senyumnya. Senyum Bu Soleha. "Ibu," bisik Sari, suaranya bergetar. Sosok itu mendekat, langkahnya lembut, tapi setiap kali kakinya menapak, lantai basah oleh air asin. "Kamu belum bantu ibu, nah. Mereka masih lapar. Kendi itu belum kenyang." Sari mundur, air mata mengalir deras. "Ibu, tolong. Jangan lagi. Ibu udah nggak manusia. Ibu harus pergi." Bu Soleha mengulurkan tangan. Tangannya dingin dan lembek seperti daging yang direndam air laut berhari-hari. "Kalau ibu pergi, kamu harus ganti tempat ibu. Kamu harus nerusin janji itu, Sari." Sari berteriak, "Tidak." Lalu berlari ke arah kendi di meja. Ia mengangkatnya tinggi, bermaksud melemparkannya ke lantai. Tapi sebelum kendi itu sempat hancur, tangan ibunya mencengkeram lehernya kuat-kuat. "Kau mau melanggar janji ibu?" teriak Bu Soleha. Suaranya menggema seperti datang dari 2 arah. Dunia manusia dan laut. Kalau kendi itu hancur, mereka akan menelan semua yang ada di sini. Termasuk kamu. Sari mencoba meronta, tapi genggaman itu semakin kuat. Dia merasa air asin mengalir dari jari-jari ibunya, menetes ke kulitnya, membakar seperti asam. Pandangannya kabur, napasnya tercekik. Tapi di sela ketakutan itu, ia melihat sesuatu di balik punggung ibunya. Sosok-sosok hitam melayang, bentuknya seperti manusia tanpa wajah. Mereka berbisik, "Darah keluarga. Tumbal terakhir, sempurnakan janji." Sari mengerahkan seluruh tenaganya dan menendang meja. Kendi itu terjatuh, menggelinding ke lantai, dan pecah dengan suara keras. Air asin menyembur ke seluruh ruangan, seperti ombak yang datang dari bawah tanah. Dari pecahan kendi itu keluar kabut tebal, membentuk pusaran besar. Dalam pusaran itu, suara jeritan Bu Soleha menggema. "Kenapa kamu hancurkan, nah? Sekarang mereka akan ambil semua." Lantai rumah bergetar hebat. Air terus memancar keluar, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat menarik segala yang ada. Panci, kursi, bahkan tubuh Bu Soleha sendiri. Tapi kali ini wajahnya berubah ketakutan. "Yuni mesti Sri dengan sir waran yang bukan manusia lagi. Tolong, selamatkan ibu, nak." Sari menunduk menangis keras. Tapi ia tahu tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dengan suara bergetar, ia berbisik, Ibu yang pilih jalan ini.
Aku cuma bisa nutup pintunya. Ia berlari ke arah dapur, membuka pintu tungku dan mengambil minyak tanah. Api dari kompor yang masih menyala biru, ia lemparkan ke arah genangan air asin. Dalam sekejap, api menjalar ke seluruh ruangan. Suara tawa dan jeritan bercampur jadi satu. Dinding rumah bergetar, dan dari dalam pusaran itu muncul sosok raksasa. Bayangan perempuan laut. Wajahnya separuh manusia, separuh ikan. Mata bersinar seperti obor di bawah air. Kyoya menatap Sari sambil berteriak, "Janji manusia. Tak boleh dibakar, kan kubawa turun bersama darahmu." Tapi sebelum sosok itu sempat menariknya, atap rumah meledak. Api menjilat ke atas, memakan udara, memakan bayangan, dan dalam sekejam, semuanya lenyap. Ketika subuh datang, rumah Bu Soleha telah menjadi abu. Tapi anehnya, di antara puing-puing polisi hanya menemukan satu hal. Kendi tua yang utuh berdiri di tengah abu dapur. Di dalamnya ada air bening, berwarna merah muda. Tak ada jasad, tak ada tanda Sari atau Bu Soleha. Namun sejak malam itu, orang-orang di sekitar Kauman sering mencium bau nasi rames saat lewat reruntuhan rumah itu. Kadang dari arah pantai, terlihat sosok perempuan berjalan di antara kabut, membawa panci, menatap orang-orang dengan mata penuh air. Konon, kalau kau berani datang ke sana pada malam Jumat Kliwon dan mengetuk 3 kali di pintu yang sudah hangus itu, suara dari dalam akan menjawab pelan, "Warung sudah buka. Mau pesan nasi apa malam ini?" Dan kalau kau nekat masuk, aromanya memang menggoda. Tapi jangan pernah tanya dagingnya dari mana, karena mungkin saja itu tumbal dari keluarga sendiri. Hujan turun deras malam itu. Langit Pekalongan gelap pekat, seolah menahan sesuatu yang lebih berat dari sekadar air. Petir menyambar jauh di utara ke arah Laut Selamaran. Laut yang konon menyimpan lebih banyak rahasia daripada ombaknya sendiri. Dan di sanalah, di tepi jalan menuju pantai, berdiri sebuah warung baru. Warung itu tampak biasa dari luar. Papan kayu bertuliskan, "Nasi rames Bu Sari, enak, murah, halal." Catnya masih basah, aromanya menggoda. Orang-orang bilang, warung itu dibangun oleh seorang perempuan muda yang tak diketahui asal-usulnya. Ada yang bilang ia anak yatim piatu dari selatan. Ada yang mengaku melihatnya mirip dengan seseorang yang dulu tinggal di Kauman, anak dari Bu Soleha. Tapi siapa yang berani menyebut nama itu sekarang? Sejak rumah itu terbakar, kampung Kauman seakan dikutuk. Malam itu, seorang nelayan tua bernama Mbah Wiryo datang ke warung itu. Yuri baru saja pulang dari pantai, basah kuyup dan lapar. Saat masuk, aroma masakan menyeruak. Nasi hangat, sambal goreng kentang, telur balado, dan rendang yang berkilat di bawah lampu neon. Di balik etalase, seorang perempuan muda tersenyum lembut. Wajahnya pucat tapi matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu di balik ketenangan. "Sugeng rawuh, Mbah. Makan di sini atau bungkus?" Suaranya pelan tapi dalam, seperti berasal dari ruang yang lebih luas dari sekadar warung kecil. Mbah Wiryo tersenyum sopan. "Mangan mriki wae nenduk. Wangi tenan masakane." Perempuan itu hanya tersenyum. Tangannya cekatan menyiapkan piring. Namun Mbah Wiryo menyadari satu hal. Dapurnya tidak terlihat. Ada tirai kain tebal menutupi bagian belakang warung. Dan dari celahnya tampak cahaya kemerahan, seperti api kompor. Tapi warnanya bukan oranye. Lebih mirip ungu kehitaman. Saat nasi tersaji, Mbah Wiryo menunduk. Di atas nasi hangat itu ada sepotong daging besar, empuk menggoda. Dewi menusuknya dengan sendok, tapi aneh. Seratnya terlalu lembut untuk daging sapi. Dewi bertanya, "Iki daging opo, Tunduk?" Perempuan itu berhenti sejenak, tersenyum samar, lalu menjawab, "Daging yang ibu saya ajarkan untuk dimasak." "Mbah, resep turun-temurun." Petir menyambar lagi. Delan cahaya putih dari langit menyorot wajahnya sesaat. Di mata Mbah Wiryo, wajah itu berubah. Bukan lagi gadis muda, tapi bayangan Bu Soleha. Mata hitamnya menatap tajam, senyumnya menyeringai. Mbah Wiryo menjatuhkan sendoknya. "Astagfirullah." Seketika angin masuk dari pintu depan, tirai di belakang bergetar hebat. Dan dari sana terdengar suara gemertak, seperti air mendidih yang dicampur logam panas. Suara itu diikuti bau amis dan teriakan samar. Perempuan itu menatap Mbah Wiryo tanpa berkedip. "Kenapa, Mbah?" Tidak doyan. Mbah Wiryo bangkit, wajahnya pucat. "Kowe sopo, Tunduk? Iki warung napa neraka." Perempuan itu tertawa pelan, dan tawa itu berubah menjadi gema panjang.
Warung ini cuma melanjutkan janji, Mbah. Dulu ibu saya tak sempat menuntaskan tumbalnya. Sekarang, aku yang harus bayar sisanya. Suara dari dapur terdengar makin jelas, seperti orang menjerit, seperti daging disobek dari tulang. Mbah Wiryo mundur perlahan, tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai berubah menjadi lumpur. Lalu dari balik tirai keluar asap tebal keunguan, dan di dalamnya tampak tangan-tangan hangus meraih ke depan, mencoba keluar. Sari atau siapapun dia menatap panci besar di balik tirai. Matanya merah menyala. Mereka masih lapar, Mbah. Api dari dapur setan tak boleh padam. Mbah Wiryo menjerit berusaha lari, tapi tubuhnya seolah tertarik ke belakang. Tirai berkibar keras dan sekelebat sesuatu keluar, seperti lidah api yang hidup, melilit kaki tuannya dan menyeretnya masuk ke dapur. Jeritannya menggema panjang lalu senyap. Setelah itu warung tampak tenang kembali. Tirai diam, api padam dan aroma nasi rames kembali harum seperti semula. Sari keluar dengan wajah tenang, membersihkan meja dan mematikan lampu depan. Namun dari bawah pintu dapur menetes sesuatu berwarna hitam pekat. Keesokan paginya, warga menemukan warung itu kosong. Tak ada tanda pemilik, tak ada pembeli. Tapi di meja ada sepiring nasi rames utuh, masih hangat, dengan sepotong daging besar di atasnya. Di samping piring itu, sebuah tulisan tangan tertinggal. Janji sudah lunas, api sudah kenyang. Tapi kalau ada yang nyalakan dapur ini lagi, mereka akan bangkit lapar. Polisi datang memasang garis kuning, tapi tak ada yang mau menyentuh panci di dapur. Salah satu petugas yang nekat membukanya kabur malam itu juga. Katanya dia mendengar suara perempuan dari dalam panci berkata pelan, "Sudah waktunya masak lagi." Sejak malam itu, hujan di Pekalongan selalu turun lebat setiap tanggal yang sama dengan kebakaran rumah Bu Soleha. Setiap kali petir menyambar arah pantai Selamaran, terlihat cahaya oranye kemerahan di kejauhan, seperti nyala api yang menari di atas laut. Orang-orang bilang itu bukan petir, itu api dari dapur setan milik Bu Soleha dan anaknya. Dan jika kau berjalan ke sana saat tengah malam, ketika ombak sedang surut dan angin membawa bau nasi hangat, kau akan melihat warung itu berdiri kembali. Dengan lampu neon berkedip, tulisan di papan kayu berubah menjadi merah menyala. Sosok perempuan muda berdiri di balik etalase, tersenyum lembut dan bertanya, "Mau nasi rames, Mas? Sekalian minumnya air kendi?" Tapi kalau kau menatap matanya terlalu lama, kau akan sadar sesuatu. Di belakang tirai dapur, bayangan perempuan tua masih memasak, sambil menatapmu, sambil menunggu, karena janji pesugihan tidak pernah mati. Periadi Siwer ganti penjaga. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak kebakaran itu. Sejak nama Bu Soleha hanya jadi bisik-bisik orang kampung. Dan kisah warungnya lenyap bersama abu yang diterbangkan angin. Tapi sebagaimana yang selalu terjadi di Pekalongan, setiap cerita lama akan kembali, dengan wajah baru, dengan nama berbeda. Dan kali ini, wajah itu muncul di tepi jalan menuju pantai Selamaran. Di tempat yang sama, hanya beberapa langkah dari bekas reruntuhan rumah Bu Soleha. Sebuah warung baru berdiri di sana. Lebih modern, lebih terang, lebih rapi. Papan namanya bercat putih dengan tulisan besar. Warung Rames Sejahtera, resep asli keluarga Selamaran. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Sehari sebelum warung itu buka, warga sekitar melihat truk datang tengah malam, menurunkan perabotan, meja kursi, dan satu benda aneh yang dibungkus kain hitam besar. Bentuknya seperti kendi atau guci raksasa. Seorang lelaki bertopi mengawasi semuanya. Wajahnya tak pernah jelas karena setiap kali orang mencoba mengingat, yang mereka bayangkan hanya kabut dan aroma amis laut. Warung itu cepat ramai. Rasa masakannya luar biasa. Rendangnya lembut, sayur lodehnya harum, dan sambalnya pedasnya pas. Bahkan beberapa pelanggan dari luar kota datang karena katanya, nasi ramesnya seperti punya cita rasa gaib. Tiap malam selalu ramai, terutama malam Jumat Kliwon. Dan anehnya pemiliknya tidak pernah tampak. Yang melayani hanya seorang pelayan muda bernama Lila. Gadis berkerudung abu-abu, sopan, murah senyum, tapi matanya selalu tampak kosong. Kalau boleh tahu, tanya seorang pelanggan bernama Arman suatu malam. "Ini resepnya dari mana, Mbah? Kok enak banget rasanya kayak masakan orang zaman dulu?" Lila hanya menunduk.
Resep keluarga mas dulu sempat hilang tapi akhirnya balik lagi. Arman tertawa kecil. Wah, untung bisa ketemu lagi ya. Lila mengangkat wajahnya, tersenyum pelan. Iya mas, kadang sesuatu yang hilang itu gak mau ditemukan. Tapi kalau dia yang nyari kita, ya kita gak bisa lari. Arman terdiam. Di saat yang sama ia mendengar suara samar dari arah dapur. Seperti seseorang sedang mengaduk panci besar. Perlahan tapi terus-menerus. Cetak, cetak, glok. Arman mengintip sedikit ke arah tirai dapur. Tapi Lila langsung menutup langkahnya. Dapur gak boleh dimasuki orang. Mas, apinya beda. Malam itu Arman pulang dengan rasa penasaran. Tapi sejak malam itu pula ia mulai bermimpi aneh. Dirinya duduk di warung yang sama. Tapi semua pelanggan di sekitarnya diam, tanpa wajah. Hanya makan terus, tanpa suara. Dan di balik tirai, ada tangan-tangan keluar dari panci. Melambai ke arahnya, mengajak mendekat. 3 hari kemudian Arman hilang. Motornya ditemukan di depan warung, mesinnya masih hangat. Tapi warung sudah tutup, dan Lila bilang dia tidak pernah datang malam itu. Beberapa warga mulai gelisah. Beberapa bilang mereka melihat Arman masuk ke warung, tapi bukan dari pintu depan. Dari arah belakang, lewat gang sempit yang mengarah langsung ke pantai. Sejak itu sih orang-orang mulai ingat kembali kisah lama. Kisah Bu Solehah dan anaknya, Sari. Suatu malam hujan deras kembali mengguyur kota. Salah satu warga, Pak Rojali, nekat lewat warung itu saat pulang kerja. Cimisa melihat sesuatu yang tak seharusnya. Lampu warung padam, tapi dari jendela ia melihat cahaya ungu berputar di dalam. Dapur terbuka, dan dari sana keluar kabut tipis. Dalam kabut itu tampak 2 sosok perempuan. Satu tua, satu muda. Keduanya sibuk memasak di depan panci besar. Yang tua berbisik dengan suara retak, "Anakku, tumbal terakhir sudah siap." Yang muda menjawab lembut, "Sudah Bu." Yang tadi makan di pojok, dia rela. Pak Rojali terpaku. Saat mencoba mundur, Lila, gadis pelayan itu, tiba-tiba berdiri di depan jendela. Menatap lurus ke arahnya. Matanya tak lagi kosong, tapi hitam sepenuhnya. "Pak Rojali, jangan ngintip dapur orang." Keesokan paginya, warung itu tutup lagi. Papan namanya dibongkar, catnya dilumuri lumpur. Dan di dinding belakang tertulis dengan darah, "Api dari dapur setan tak boleh padam. Kalau engkau lapar, mereka akan datang." Tak ada yang berani mendekat lagi. Namun beberapa bulan kemudian, sebuah warung baru muncul di tempat lain. Kali ini di dekat alun-alun Pekalongan. Namanya Warung Rames Sejahtera Cabang 2. Pemiliknya, Lila. Tapi anehnya, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali warga melihatnya. Seolah bertahun-tahun berlalu dalam semalam, orang-orang masih datang. Rasa masakannya tetap sama, nikmat, hangat, menggoda. Tapi siapapun yang makan di sana saat hujan lebat, akan melihat bayangan perempuan tua duduk di pojok ruangan, menatap sambil tersenyum, dengan air menetes dari rambutnya ke lantai. Kadang kalau kau beruntung atau sial, kau akan mendengar suara dari dapur. "Sari, jaga apinya tetap hidup." Dan pada malam hari, bila kau berjalan lewat depan warung itu, kau akan mencium aroma nasi hangat bercampur amis laut. Di antara suara hujan, samar-samar terdengar perempuan tertawa pelan. Tawa yang dulu hanya terdengar di warung nasi Rames Bu Solehah. Karena di dunia pesugihan, janji tidak mati, hanya berpindah tangan. Dan warung itu hanya ganti nama, bukan ganti arwah. Ada satu hal yang selalu dilupakan manusia, bahwa yang datang dari kegelapan selalu menagih sesuatu. Dan setiap kali seseorang menandatangani perjanjian dengan dunia yang tak terlihat, mereka selalu percaya bahwa mereka bisa mengendalikannya. Tapi yang mereka lupa, setan tidak pernah berjanji untuk tunduk. Dia hanya menunggu, sabar, tersenyum di balik asap dupa dan aroma nasi hangat. Begitu pula kisah Bu Solehah, perempuan biasa, penjual nasi Rames yang hanya ingin warungnya ramai. Keluarganya bahagia, hidupnya terangkat dari kemiskinan. Jumyo sinaringis fonsmedi kaya rayo, hanya ingin rezeki tak pernah berhenti. Tapi di dunia ini apapun yang tak pernah berhenti berarti melawan kodrat alam. Dan di sanalah iblis menunggu. Dulu di pantai Selamaran, Bu Solehah datang seorang diri di malam bulan separuh. Di tepi laut yang tenang, ia menyalakan dupa dan menabur bunga 7 rupa. Ia memanggil sesuatu, entah doa, entah nama. Angin berhenti. Ombak memantul pelan.
Dan dari dasar air muncul suara perempuan. Lembut tapi dingin seperti logam. Kalau kau ingin daganganmu selalu ramai, beri aku yang paling kau cintai. Bu Soleha menunduk. Aku tidak sanggup, Nyai. Aku cuma ingin hidup layak. Suara itu tertawa pelan seperti air yang menetes di dalam kendi. Kalau begitu ku beri waktu. 10 tahun. Setelah itu aku yang akan menagih. Jangan lupa, warungmu akan jadi milik laut. Sejak malam itu, warungnya tak pernah sepi. Nasi tak pernah basi. Daging selalu empuk, meski tak pernah terlihat dari mana datangnya. Orang-orang makan dengan lahap, tapi beberapa di antaranya tak pernah benar-benar pulang. Itu harga yang dibayar tanpa sadar oleh setiap sendok nasi yang disantap di sana. Dan saat waktunya tiba, laut menagih. Bukan uang, bukan nyawa orang lain, tapi darah keluarga sendiri. Darah yang sama yang dulu diminta tapi ditunda. Sari anaknya menjadi saksi bahwa janji ibunya tak bisa dihapus dengan doa. Ketika kendi tua pecah, bukan berarti kutukan berakhir. Ia hanya berubah bentuk, berpindah dari laut ke api, dari iblis laut ke iblis dapur, dari tangan ibu ke tangan anak. Kini, bertahun-tahun setelah itu, warung Bu Soleha telah lenyap, tapi nama barunya terus muncul di mana-mana. Di tepi pantai, di pinggir kota, di pojok alun-alun. Selalu membawa nama Rames Sejahtera, warung selamaran. Tung Ibu Sari masakan asli. Dan setiap kali hujan turun deras, aroma nasi Rames itu kembali menyebar. Bukan dari dapur manusia, tapi dari dunia yang menagih janji lama. Banyak orang bilang, kalau kau lewat di pantai Selamaran saat malam gelap dan melihat cahaya oranye menari di atas laut, jangan berhenti. Karena itu bukan kapal nelayan, tapi api dari dapur yang tak pernah padam. Di dalamnya, 2 sosok perempuan masih sibuk memasak. Satu tua, satu muda. Keduanya diam. Hanya mengaduk panci besar berisi air asin dan darah manusia. Kadang mereka menoleh ke arah daratan, menatap siapapun yang berani menatap balik. Konon, siapapun yang mencium aroma nasi Rames tanpa tahu dari mana asalnya, akan bermimpi duduk di warung yang penuh pelanggan tanpa wajah. Mereka makan dengan lahap. Tapi suara kunyahan mereka seperti air laut yang mendidih. Dan di ujung mimpi, seorang perempuan akan datang menawarkan piring baru, berkata lembut, "Warung kami tak pernah tutup, Mas. Semua orang lapar boleh datang. Tapi ingat, bayarannya tidak selalu uang. Ada yang percaya, ada yang menertawakan cerita ini. Ada yang menganggapnya legenda pesisir. Dongeng untuk menakuti anak muda. Tapi malam selalu tahu kebenaran yang manusia pura-pura lupakan. Karena setiap warung, setiap rumah makan yang tiba-tiba ramai, selalu punya rahasia di dapurnya. Dan tidak semua resep diwariskan oleh manusia. Jadi kalau suatu hari nanti kau sedang lapar di malam hujan, dan mencium aroma nasi Rames yang entah dari mana datangnya, ingatlah satu hal, jangan ikuti baunya. Karena begitu kau duduk, begitu piring diletakkan di depanmu, setan sudah menghitungmu sebagai pelanggan berikutnya. Dan sebagaimana kata Bu Soleha, dalam bisikan terakhirnya di api yang membakar rumahnya, janji setan tak pernah gratis. Ia mungkin memberimu rezeki, tapi ia akan menagih jiwamu sampai generasi terakhir. Suara laut di Selamaran kadang masih membawa gema itu. Antara desir ombak dan tiupan angin malam, terdengar samar suara 2 perempuan sedang bercakap pelan. "Bu, ada pelanggan baru. Masak yang terbaik. Engkau mereka lapar." Lalu terdengar denting sendok besi menyentuh panci, dan aroma nasi hangat memenuhi udara malam. Warung itu mungkin sudah tak ada, tapi janji pesugihannya masih hidup. Di antara bau asin laut, di antara nyala api, di antara manusia yang tak pernah puas. Karena di dunia jagat demit, satu hal pasti, setiap keberkahan yang datang terlalu mudah, selalu disertai tangan hitam yang menunggu di belakang. Begitulah akhir kisah. Kisah nyata pesugihan warung nasi Rames Bu Soleha di Pekalongan. Janji setan tak pernah gratis. Jurei hoitsu misrunewatu. Penagih desanan kera yang paling manis dan paling kejam.